Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami Kritizen Media. Berita pertama hari ini kita akan membahas duel klasik yang lebih awet daripada cicilan motor kita. Jenderal Dudung versus Habib Rizik Syihab. Jadi ceritanya Pak Presiden Prabowo kemarin sempat bilang, kalau nggak cinta tanah air silahkan kabur ke Yaman. Nah, Habib Rizik langsung connect nih. Beliau menduga ada bisikan gaib di telinga presiden. Siapa lagi kalau bukan sosok yang beliau sebut sebagai Jenderal Baliho? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Dudung Abdurrahman? Nah, mendengar namanya disebut-sebut lagi, Pak Dudung yang sekarang sudah jadi KSP langsung angkat bicara. Beliau bilang, bukan saya yang bisikin, itu murni ide Pak Presiden. Intinya Pak Dudung lagi bilang, jangan dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Emangnya saya admin grup WhatsApp keluarga apa? Tapi yang paling menarik nih pemirsa, Pak Dudung mengeluarkan jurus self-reflection yang sangat mendalam. Beliau bilang begini, Pak Rizik sudah tua, saya juga sudah tua. Mari kita bangun bangsa dengan keteduhan. Duh, adem banget ya, berasa dengerin podcast motivasi umur 60 plus. Masalahnya Pak, kalau sama-sama udah tua, biasanya yang dicari itu bukan keteduhan, tapi minyak kayu putih sama obat asam urat. Mungkin kedepannya daripada debat, mending kalian berdua mabar catur di pos ronda sambil ngeteh bareng, kan seru tuh. Pak Dudung juga sempat curhat kalau gaya komunikasi Habib Rizik nggak berubah, hobi nyerang. Pak Dudung lalu ngasih definisi ulama yang benar. Ulama itu matanya nggak merendahkan, mulutnya nggak menjelekkan. Wah, Pak Dudung sekarang sudah merangkap jadi guru BK ya. Luar biasa. Tapi tunggu, ada pesan tambahan dari Pak Dudung buat yang berani main-main sama program makan bergizi gratis. Kalau pelaksanaan tidak benar, saya babat. Waduh, tadi bilangnya mau teduh karena sudah sama-sama tua. Tapi kok tiba-tiba mau babat? Ini Pak Dudung lagi mode kakek bijak atau mode tukang kebun nih? Galak amat ya. Selanjutnya ada kabar dari drama yang lebih panas dari kuah seblak level 10. Perseteruan antara senior kita, Mbah Amin Rais dengan para pendukung garis keras Pak Presiden Prabowo. Jadi gini ceritanya, Mbah Amin lagi asyik nge-YouTube. Komentarnya soal kedekatan Pak Prabowo sama sekretaris kabinet kita yang paling glow up, Mas Teddy Indra Wijaya, bikin kuping sebelah sana panas. Arus bawah Prabowo atau ABP langsung gaspol. Katanya pernyataan Mbah Amin ini bukan kritik, tapi halusinasi tingkat tinggi. Waduh, mungkin dipikirnya Mbah Amin kebanyakan makan micin merek politik kali ya. Eits, tapi tenang, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi langsung pasang badan. Mas Ridho bilang, silahkan aja kalau mau lapor hukum, kita mah santuy. Tapi dia juga ngingetin, jangan sampai hukum jadi alat pukul politik. Lah, saya kira alat pukul cuma raket badminton doang, ternyata politik juga punya pemukulnya sendiri. Mas Ridho juga bilang, apa yang disampaikan Mbah Amin itu cuma bentuk kecintaan dan kepedulian sebagai sahabat lama. Coba bayangin, kalau sahabat kamu pedulinya lewat jalur julid di YouTube. Itu namanya Besti Goal versi Orde Baru ya. Katanya kader Partai Umat mendukung 1000%. Wah, itu dukungan atau bunga pinjol? Kok banyak banget persenannya? Di sisi lain, pihak relawan ABP masih nggak terima. Mereka bilang ini tuduhan keji tanpa dasar. Jadi, apakah drama ini akan berakhir di meja hijau atau berakhir dengan konten klarifikasi sambil makan bakso bareng? Kita tunggu saja kelanjutannya. Berita selanjutnya datang dari panggung Milad kelima Partai Umat, di mana Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akhirnya melakukan unboxing alasan kenapa beliau ditendang dari kursi Panglima TNI oleh Pak Jokowi. Ternyata alasannya bukan karena politik tingkat tinggi yang rumit, tapi karena Pak Gatot ini hobi jadi quality control yang super galak.
Beliau cerita, dulu Pak Jokowi pernah nitip naik pangkat buat seorang perwira tinggi. Tapi bukannya langsung diproses, Pak Gatot malah datang ke perwira itu sambil bawa catatan dosa-dosa si perwira. Bayangkan, perwiranya sampai turun berat badan 6 kilogram. Ini mau naik pangkat atau mau ikut audisi top model? Gatot bilang ke perwiranya, mau lanjut naik pangkat atau saya bongkar semua? Si perwira langsung ciut. Pas ditanya Pak Jokowi, gimana progresnya? Pak Gatot dengan santainya bilang, oh dia lebih nyaman di posisi sekarang kok Pak. Alias kena ghosting secara birokrasi. Beliau ngaku tindakan gak nurut ini dilakukan berulang kali sampai akhirnya Pak Jokowi sadar dan celep. Pak Gatot pun ditendang. Ya iyalah Pak, kalau di kantor biasa disuruh bos order kopi malah dikasih jamu pahit berkali-kali. Ya besoknya kita yang jadi pengangguran estetik. Pesan moralnya, kalau mau naik jabatan jangan cuma rajin cari muka, tapi pastikan lembaran dosa Anda gak setebal skripsi. Sadis. Berita terakhir hari ini datang dari kurs rupiah kita yang lagi hobi banget rebahan. Bayangkan, Selasa kemarin si rupiah sudah tembus angka 17.400 rupiah per dolar AS. Kayaknya rupiah kita lagi self healing atau emang lagi mau menyaingi harga tiket konser K-pop ya? Nah, Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa, akhirnya angkat bicara soal tudingan kalau APBN kita lagi goyang dompet, makanya rupiah melemah. Tapi jawabannya epik banget guys. Beliau bilang, kalau soal rupiah, tanya Bank Indonesia aja, jangan saya. Itu bukan ranah saya. Waduh Pak, ini mah jurus lempar dolar sembunyi tangan. Seolah-olah Pak Menkeu mau bilang, tugas saya jagain dompet rumah tangga negara. Kalau nilai tukarnya jeblok, itu urusan tetangga sebelah. Heheits, tapi tenang, jangan panik dulu. Pak Purbaya punya kartu as. Beliau pamer kalau ketahanan energi Indonesia itu terkuat nomor 2 di dunia. Kita ini di atas Amerika, di atas Cina, bahkan di atas Australia. Jadi walaupun kita mungkin gak kuat beli iPhone terbaru karena dolarnya mahal, setidaknya kita kuat nahan panas atau kuat ngeliatin kompor mungkin ya. Pak Presiden Prabowo juga pasti lagi pantau-pantau nih. Bayangin Pak Prabowo bilang, rupiah boleh turun, tapi semangat tempur ekonomi kita harus tetap melompat tinggi. Ya asalkan melompatnya jangan ke jurang defisit aja ya Pak. Bicara soal defisit, Pak Menkyu juga wanti-wanti. Defisit kita masih 0,93%. Tolong jangan dikali 4 buat hitungan setahun. Siap Pak, kita gak bakal kali 4 kok. Kita kali dengan kesabaran aja. Biar gak jantungan lihat harga barang-barang impor yang makin membagongkan. Intinya pendapatan pajak kita naik 20%, APBN masih aman terkendali dan energi kita sangat kuat. Jadi kalau nanti rupiah jadi 20.000, kita tetap bisa senyum. Sambil makan singkong hasil ketahanan energi tadi. Oke, itulah tadi berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!